Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dokter IT Bedfarm ya, channel yang konsisten membahas tentang perawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, tema kali ini kita langsung saja ya. Warning, mending pensiun lomba kalau masih gantang di tengah. Jadi kalau masih gantang di posisi tengah, mending pensiun lomba. Sebelum kita bahas topik tersebut, kita masuk ke intro dulu. Cekidot. Oke, teman-teman, temanya kenapa saya membahas tentang warning mending pensiun lomba kalau masih gantang di tengah, posisinya di tengah ya, bukan di pinggir. Nah, itu mending teman-teman pensiun lomba. Kalau ya ini ya, ada tanda kutipnya seperti biasa ya, teman-teman, konten ini atau channel ini membahas tentang sisi negatif ya. Kita akan selalu membahas sisi negatif karena kalau untuk sisi kelebihan dan sisi positifnya itu sering banget dikupas ya. Kita sharing-sharing saja yang belum, banyak di-sharing oleh teman-teman kita yang lain, yakni teman-teman silahkan pensiun saja dari perlombaan kalau masih gantang di tengah. Nah ya, jangan salah paham dulu teman-teman ya, ada alasan kenapa tidak direkomendasikan ya untuk gantang di tengah. Jika burung teman-teman seperti ini ya, sebelum saya masuk ke situ, saya ingin cerita sedikit ya, teman-teman. Ada murai batu yang memang dia harus digantang di tengah, teman-teman. Jadi ketika murai batu ini kena tekanan ya, dapat tekanan, dia kerjanya akan semakin enak, semakin nembak-nembak dan semakin tertekan, semakin ngotot, semakin bagus. Materinya pun makin panjang-panjang. Beda cerita ketika murai batu ini ditaruh di pinggir yang nggak ada lawan, maka dia pun nggak akan bekerja. Ada loh murai batu yang tipikal seperti ini. Tapi untuk konten kali ini sebaliknya ya, sebaliknya memang murai batu seperti yang akan dibahas ini tidak bisa taruh di tengah ya. Karena kalau ditaruh di tengah malah dia tidak akan maksimal kerjanya gitu. Tipikal burung murai batu yang akan kita bahas teman-teman beda dengan yang di awal tadi ya. Yang di awal kan ada murai batu yang memang dia butuh tekanan baru dia mengeluarkan materi-materi yang panjang-panjang dan durasi yang panjang ya. Dan bervariasi materinya, lagunya ya, terus tonjolannya, tembakannya yang sampai tembus itu memang cocok untuk burung ketika gantang harus ditaruh di tengah ya. Tapi, ya, jika burung murai batu teman-teman memiliki volume yang mohon maaf tipis, terus materinya juga bukan materi yang kuasar yang menonjol ya, hanya materi yang variasi sedikit-sedikit, itu tidak cocok jika burung murai batu teman-teman taruh di tengah. Nanti kalau burung murai batu yang tipikal volume tipis ditaruh di tengah, itu akan ketutup dengan murai batu yang lain ya. Jadi seakan-akan murai batu teman-teman tidak bekerja. Padahal mungkin bisa saja ya, kerjanya mantap ya dari awal sampai akhir. Tapi untuk volumenya kurang tembus, nanti juga kurang dilihat oleh juri. Oleh karena itu, tipikal murai batu yang seperti ini taruh di pinggir. Terus ada kategori lain lagi, jika murai batu teman-teman itu memang, mau ada lawan mau enggak dia tetap kerja gitu loh, tapi kerjanya ya gitu, dengan volume yang tipis gitu. Nah, untuk murai batu seperti ini cocoknya memang benar-benar di pinggir, dia nggak butuh lawan, dia nggak butuh tekanan, dia tetap kerja. Kalau dia tetap digantang di tengah, nanti malah menjadi problem ya, karena ketutup dengan, materi-materi burung-burung lain yang suaranya lebih tajam, lebih kasar-kasar ya, dan lebih menonjol. Nah, untuk teman-teman yang memiliki burung murai batu yang saya ceritakan di akhir ini, sebaiknya teman-teman daftarnya itu di akhir. Jadi kalau teman-teman mendaftar di akhir, teman-teman bisa memilih, posisi pinggir gitu loh teman-teman. Tapi kalau teman-teman, mendaftar di awal takutnya menurut teman-teman pinggir ya, tapi ternyata ketutup juga sama pemain lain, jadi mendingan teman-teman, mendekatin, sesinya saja baru order, daftar gitu. Nah itu ya teman-teman mengenai burung murai batu yang memang benar-benar tidak cocok jika, ditaruh di tengah, dengan 1.000 masalah yang ada di murai batu lomba, salah satunya adalah
strategi dalam kita mensiasati memilih posisi yang tepat. Terkadang kita salah memilih posisi yang tepat, itu juga menjadi masalah buat kita. Maka dari itu, kita harus mengenal karakter burung murai batu kita, mulai dari volumenya memungkinkan atau tidak jika ditaruh di tengah, terus materi-materi lagunya gimana, panjang-panjang, pendek-pendek, terus karakter burungnya itu tipikal ditekan atau menekan atau slow-slow saja. Jadi kalau murai batu teman-teman tipikal yang slow-slow santai situ, tapi dia tetap bunyi-bunyi, ya mendingan taruh di pinggir ya. Syukur-syukur bunyinya di pinggir tapi ngotot gitu ya teman-teman. Nah itu bagus karena apa, nanti kalau murai batu di pinggir itu biasanya lebih ini ya, juri itu lebih langsung nengok, kedengeran gitu karena dia di pinggir. Kalau di tengah dia ketutup dengan materi-materi burung-burung lain karena burung banyak banget dan di tengah itu nanti burung murai batu teman-teman biasanya akan tertutup dan tidak, terlihat. Nah ini versi saya, tapi kalau ada teman-teman yang lainnya lebih senior mau memberi masukan, nggak apa-apa, kita tetap menerima masukan ya teman-teman, menerima kritik dari teman-teman semuanya. Nah ini materi tentang, burung murai batu yang tidak cocok digantang di posisi tengah, lebih baik ya teman-teman harus di pinggir karena tidak semua burung murai batu itu sama. Beda ya, beda karakter, beda beda murai, beda beda perawat, beda ya, beda resep juga beda hasil. Gitu ya teman-teman. Kita sharing-sharing saja ya, sharing-sharing santai saja. Jadi kalau teman-teman, memiliki murai batu yang volumenya tipis-tipis, ya jangan maksa untuk posisi di tengah ya. Meskipun meskipun mayoritas kebanyakan murai batu atau, penggantang ya, itu milihnya milih tengah teman-teman, karena dia berharap ada tekanan, ada dari lawan, baru murainya bisa bangkit dan, membalas tekanan tadi. Tapi tidak, sedikit juga yang kalau ditaruh di tengah malah nggak kerja karena tertekan ya. Ada murai batu yang dia suka ditekan, ada murai batu yang nggak suka ditekan, ada murai batu yang woles aja, mau ditekan mau enggak itu nggak ngaruh, ada. Jadi setiap murai batu itu unik dan tidak ada yang tidak mungkin ya, tidak ada yang tidak mungkin. Menurut mereka birahi, bisa saja menurut kita emosi. Itulah di dunia murai batu itu seperti itu teman-teman ya. Makanya di dunia murai batu itu kita harus jeli, harus paham betul karakternya. Seperti para senior-senior, para juragan besar-besar, dia rela membeli burung murai batu include dengan pengasuhnya. Jadi ketika burung murai batu A dibeli, maka dia dapat satu paket dengan pengasuhnya, karena dia tidak mau ngambil resiko dengan pengasuh yang baru, burung baru, itu tidak mau ngambil resiko apalagi yang harganya tidaklah murah. Nah itu ya teman-teman, seputar mengenai mending pensiun lomba kalau masih gantang di tengah. Maksud saya, ya tadi yang saya ceritakan ya, untuk murai batu, teman-teman harus paham karakternya, jadi paham posisinya ya. Jadi strategi juga penting, strategi posisi yang tepat. Ya, jangan lupa di-subscribe channel ini karena channel ini membahas permasalahan tentang burung murai batu lainnya teman-teman ya. Kalau poin kali ini topiknya jelas, masalahnya jelas dan solusinya jelas ya. Kalau masih ada yang mau memberi masukan, tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, salam lestari, salam prestasi.